wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsaltahu bil haqqi basyiran baina yaday as-sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurru Allah ta'ala syai'a. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat itu alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang difardukan kepada kita semua. Salah satunya adalah sholat Jumat di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita, kepada qudwah kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dengan demikian insyaallah kita termasuk hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita tentang penyesalan orang-orang kafir yang ketika hidup di dunia mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak meyakini akan adanya hari berbangkit. Mereka ingkar terhadap perintah-perintah Allah dan melanggar terhadap larangan-larangan Allah. Mengapa pada saat kematian itu mereka berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia?
Di dalam salah satu tafsir dijelaskan bahwa pada saat kematian itu datang kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tentang gambaran siksa atau azab neraka jahanam. Mereka melihat betapa perih dan pedihnya penderitaan penghuni-penghuni neraka, yang mereka disiksa dengan siksaan yang sekeras-kerasnya. Untuk itulah kemudian mereka berteriak kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia." Karena mereka tidak sanggup untuk menanggung akibat dari perbuatan-perbuatan semasa hidup mereka di dunia. Kemudian di dalam ayat 100-nya dilanjutkan, "La'alli a'malu shalihan fima taraktu." Itulah dikatakan oleh mereka orang-orang kafir yang ketika datang kematian kepada mereka minta kembali ke dunia. Untuk apa? Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan selama ini di dunia. Ketika kehidupan dunia, mereka tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Bahkan mereka beriman kepada selain Allah, yang kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb yang wajib bagi kita untuk kita imani, wajib untuk kita taati. Tetapi mereka menjalankan kehidupan dunia itu jauh dari ketetapan-ketetapan yang sudah Allah perintahkan untuk mereka. Mereka bergelimang kemaksiatan, mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan parahnya lagi, mereka tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang Maha Tunggal. Dan tentu saja keinginan mereka untuk melakukan amal saleh di dunia ini sesuatu yang wajar. Karena hanya dengan amal solehlah kehidupan akhirat kita kelak akan bahagia. Dengan diperlihatkannya gambaran tentang siksaan api neraka itu, maka mereka meyakini bahwa bekal untuk kehidupan akhirat adalah hanya dengan amal soleh. Melakukan kebaikan-kebaikan, baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apakah keinginan mereka ini akan dikabulkan Allah? Dalam ayat itu Allah katakan, kalla, tidak sama sekali. Tidak sama sekali dipenuhi keinginan mereka untuk bisa kembali ke dunia. Karena memang kenyataannya sampai dengan saat ini tidak ada orang yang sudah mati kemudian bisa kembali lagi ke dunia. Allah kemudian melanjutkan dalam ayatnya, innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu hanya ucapan dan angan-angan keinginan mereka saja. Keinginan luar biasa, karena mereka sudah diperlihatkan tentang gambaran siksaan di neraka, dan mereka pun sangat berkeinginan untuk kembali ke dunia untuk melakukan amal soleh. Tapi sayangnya semua itu tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Barzakhun, barzakh, dinding yang kokoh, yang tidak bisa ditembus. Roh-roh kita yang sudah mati semuanya akan ada berada di alam itu dan tidak bisa kembali, tidak bisa pergi kemana-mana, termasuk kembali ke dunia. Masuk ke sebuah alam yang dipenuhi dengan dinding-dinding yang kokoh,
Sampai kapan? Sampai hari berbangkit. Maka kesimpulannya bahwa penyesalan orang-orang yang sudah mati yang ingin kembali ke dunia untuk memperbaiki amal-amal perbuatannya menjadi amal-amal yang soleh, itu menjadi sia-sia. Lalu apa hikmah yang bisa kita petik? Yang alhamdulillah sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kesempatan kita hidup. Jangan sampai kemudian kita menjadi seperti mereka yang ketika diperlihatkan tentang sedikitnya bekal hidup kita yang kita bawa untuk kehidupan akhirat, itu menyebabkan kita kemudian diperlihatkan gambaran siksa api neraka yang begitu pedih. Timbul penyesalan, kita ingin memperbaiki hidup kita di dunia. Supaya kita tidak menyesal nanti, maka laksanakanlah amal soleh. Banyak amal soleh itu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, al khairu katsirun wa qalilun fa'ilun. Kebaikan itu banyak, tetapi pelakunya yang sedikit. Akankah kita masuk ke dalam kelompok yang sedikit yang banyak melakukan kebaikan, atau justru kita masuk pada kelompok yang banyak yang lalai dari kebaikan? Kebaikan itu banyak, tetapi sedikit yang melakukannya. Itu pesan Nabi. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan bahwa orang-orang yang sudah mati terkurung dalam kuburnya menyesali apa yang telah mereka perbuat secara berlebihan. Artinya mereka melampaui batas. Batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh mereka terabas. Halal dan haram nggak peduli lagi. Itulah orang-orang yang melampaui batas dan mereka berlebih-lebihan dalam kehidupan. Mereka kelak akan menyesal pada saat kematian. Kemudian beliau pun melanjutkan, sedangkan orang-orang yang masih hidup saling bertarung memperebutkan apa yang disesali oleh penghuni kubur. Kita hidup di dunia ini bertarung. Ada yang berada pada posisi kebaikan, tapi tidak sedikit juga yang berada pada posisi keburukan. Tinggal kita milih mau berada di posisi yang mana kita. Saya yakin kita semua yang hadir di sini akan berniat, berazam kuat dalam hati kita untuk senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan kita sadar betul bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini adalah bagian daripada bekal kita untuk kehidupan akhirat. Di mana kehidupan akhirat itu bukan lagi kehidupan untuk mengumpulkan bekal, tetapi justru merupakan kehidupan untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia. Perbuatan baik akan mendapatkan ganjaran pahala yang baik, dan perbuatan buruk pun akan mendapatkan ganjaran dari dosa-dosa yang dilakukannya. Hadirin rahimakumullah. Umar bin Abdul Aziz melanjutkan, sungguh mereka, maksudnya adalah orang yang sudah mati, tidak akan kembali mengulang seperti mereka orang yang masih hidup. Dan sayangnya, kata beliau, mereka orang yang masih hidup itu tidak mengambil pelajaran dari mereka, dari orang yang sudah mati. Maka melalui mimbar ini saya mengajak kepada semua kita, kepada diri saya dan juga kepada hadirin jamaah rahimakumullah, marilah ini kita jadikan sebagai sebuah pelajaran, sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita. Selama Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita hidup, mulai saat ini jangan kita tunda-tunda lagi untuk melakukan amal soleh. Karena itulah yang diidam-idamkan oleh mereka yang sudah mati, yang mereka tidak berhasil mengumpulkan bekal sebaik-baiknya. Mereka ingin kembali ke dunia untuk melakukan amal soleh. Masih ada kesempatan bagi kita. Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita. Oleh karena itu kita berdoa semoga Allah memberikan umur yang panjang di dalam ketaatan, sehingga kelak ketika kita mati semuanya mengalami kematian,
insya Allah kita sudah memiliki bekal yang cukup. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, amal perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberi kebahagiaan kepada sesama muslim, satu, dan menghiburnya saat dia dilanda kesusahan, dua, atau meringankannya saat dia dililit utang, tiga, atau memberinya makanan saat dia merasakan lapar, empat. Karena kata Rasulullah, aku lebih menyukai berjalan bersama seorang muslim yang berbagi dengan orang yang sedang membutuhkan daripada melakukan iktikaf di masjid selama 1 bulan penuh. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini wajib untuk kita renungi dan kita amalkan. Pertama, memberi kebahagiaan kepada sesama muslim. Jangan kita saling mencaci maki. Jangan kita mengecewakan, jangan kita menganiaya, jangan menzolimi. Walaupun mungkin hanya dengan bau masakan yang ada di rumah kita, atau dengan suara-suara yang ada di rumah kita, baik suara-suara sound system musik maupun suara-suara knalpot motor yang begitu bising, maka itu akan mengganggu saudara-saudara kita yang lainnya. Dan menghiburnya saat dia dilanda kesusahan. Di sini ada prinsip watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Setiap kita pasti akan mengalami. Saat ini kita sedang tidak diuji oleh Allah. Ada saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan penderitaan. Wafatnya salah seorang keluarga mereka yang mereka cintai, maka datanglah kita untuk menghiburnya, sampaikan nasihat agar mereka itu sabar. Ketika ada saudara-saudara kita yang melakukan keburukan, dosa dan lain sebagainya, kita datangi untuk kita nasihati secara baik-baik, bukan malah menggibahnya, bukan malah menceritakan aibnya kepada orang lain, tetapi kita datangi dengan baik-baik untuk kita nasihati. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Selanjutnya, meringankan saat dia dililit utang. Banyak saudara-saudara kita yang terjerat dalam kehidupan penuh dengan utang. Jika memang kita punya, mari kita bantu mereka untuk melunasi utang-utangnya. Atau kalau memang mereka berhutang kepada kita dan mereka tidak sanggup untuk membalikannya, kita ikhlaskan saja. Semoga itu menjadi amal soleh bagi kita. Dan kemudian memberinya makanan saat mereka merasakan lapar. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga khutbah yang singkat ini memberikan motivasi kepada kita untuk selalu beramal soleh selagi Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, dan jangan kita sia-siakan. Karena yang namanya mati nggak harus tua dulu, yang namanya mati juga tidak harus sakit dulu. Banyak orang yang mati di usia-usia muda, dan banyak pula orang-orang yang mati tidak dalam keadaan sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ومشايخنا ولقرابتنا ولعلمائنا ولأمرائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة